mempersiapkan hati kita, kita mau bersyukur kepada Tuhan kita yang selalu menyertai kita sepanjang minggu yang telah kita lalui, dan sampai pada detik ini Dia selalu menyertai kita. Mari kita mau angkat pujian ini sambil kita mempersiapkan hati kita datang kepada-Nya. bagiku Tuhan, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di
mau nyanyikan hanya bagimu. Nyanyi haleluya, yes God. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Dengan kasih nanti Ibu Olsia yang buka kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kau beri kekuatan, kesehatan bagi kami semua, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah ini, berkati setiap pemain musik, setiap WL, singer, bahkan nanti hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar Engkau berkati. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami ini Tuhan. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Pada saat ini saya persilakan buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah lewat Zoom, jika ada yang mau memberikan kesaksian, saya persilakan. Jika tidak ada, saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mau angkat pujian bahwasanya Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, Dia tetap Tuhan Yesus yang baik. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Amin Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu, kasih setiamu. Terima kasih, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Mari kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Ye, ye, ye. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita percaya dalam setiap kehidupan kita, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan selalu kita baca, selalu kita lihat, dan terbukti dalam setiap kehidupan kita yang mengalami Tuhan itu nyata. Mari kita mau siapkan hati kita mau katakan, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal
Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Mari kita mau angkat pujian itu dari awal. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami mau percaya Tuhan, ada rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup kami, nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Sejahtera walau di tengah badai. Rasakan Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk menyembah Tuhan, bahkan memuji Engkau Tuhan. Bila ada salah dan dosa yang kami lakukan Tuhan, di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, sikap hidup kami yang menyakiti hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehingga pada saat ini kami layak untuk datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bahkan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami dapat kembali dikuatkan kembali, kami dapat diteguhkan kembali, sehingga kami senantiasa memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, sehingga setiap firman itu Tuhan artikan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu juga yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang memberkati dia, sehingga kasih dan anugerah-Mu senantiasa menyertai dia Tuhan. Kami serahkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan.
Kita akan baca dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Ini rahasia padang gurun. Kalau Anda pernah ke padang gurun, saya bacakan. Setelah Firaun mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir, Allah tidak menuntun bangsa itu melalui negeri Palestina. Meskipun negeri itu dekat, sebab Allah berkata, jika mereka pergi melalui jalan itu, mereka akan bisa berubah pikiran dan kembali ke Mesir saat mereka melihat peperangan. Jadi Tuhan menuntun mereka ke jalan lain, yaitu melalui padang gurun menuju Laut Merah. Bangsa Israel berpakaian perang ketika mereka meninggalkan Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab sebelum Yusuf meninggalkan, ia telah melakukan ini baginya. Yusuf berkata, ingatlah untuk membawa tulang-tulangku bersamamu keluar dari Mesir. Bangsa Israel meninggalkan Sukot dan berkemah di Evan yang terletak dekat dengan padang gurun. Tuhan menunjukkan jalan bagi mereka pada siang hari. Ia memakai tiang awan untuk menuntun mereka, dan pada malam hari ia menunjukkan jalan melalui tiang api. Ini memberikan cahaya kepada mereka agar mereka juga dapat melakukan perjalanan pada malam hari. Tiang awan senantiasa bersama mereka pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Jadi ada 3 rahasia padang gurun. Kalau kita melihat bagaimana ada 3 rahasia kalau kita melalui padang gurun. Yang pertama, di padang gurun tidak ada arah. Jadi di padang gurun itu kalau kita melihat tidak ada arah. Bahkan tidak ada jalan yang menetap. Semua ditutupi pasir. Kalau kita melihat semua, kita melihat hanya ada pasir, tidak ada arah. Nah, disitulah bangsa Israel dituntun oleh Tuhan. Tuhan tidak boleh dikatakan Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel melalui Palestina. Kalau Palestina itu sangat dekat dengan Kanaan, sangat dekat dengan tanah perjanjian. Tetapi apa? Tuhan Allah mengizinkan mereka melewati padang gurun. Nanti kenapa harus begitu? Kita akan belajar tentang ini. Ya, kita lihat ini padang gurun. Ya, alasan Tuhan membawa bangsa Israel berputar ke padang gurun. Apa alasan Tuhan membawa bangsa Israel berputar ke padang gurun? Pertama adalah ayat 17 mereka bisa menyesal. Ya. Bangsa Israel bisa menyesal keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Kenapa? Karena mereka bisa berubah pikiran. Ya. Dan kembali ke Mesir saat melihat peperangan. Ini yang membuat Tuhan Allah tidak, boleh dikatakan tidak menghantar bangsa Israel lewat Palestina supaya mereka tidak menyesal karena ada peperangan di jalan. Karena pasukan Palestina pada waktu itu sangat kuat. Kalau kita melihat, hingga Tuhan Allah membelokkan ini. Alasan kedua, ya dikatakan alasan kedua di sini, ya ayat 18, Israel belum siap secara mentah. Israel belum siap secara mentah karena pada saat itu Israel itu dijajah bangsa Mesir, diperbudak oleh bangsa Mesir. Ketika mau mereka keluar, mereka belum siap mentalnya untuk menghadapi, untuk berdiri sendiri karena mereka selama ini dijajah, hak mereka diambil oleh bangsa Mesir. Sehingga pada saat Tuhan izinkan mereka langsung ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, mentalnya belum kuat.
mentalnya belum kuat kalau kita melihat. Karena apa? Mental mereka masih mental budak. Mereka masih hanya mau diperintah. Belum bisa menjadi pemimpin. Belum bisa mereka berdiri sendiri. Sehingga Tuhan ingin mengajar mereka supaya mentalnya diperbaharui kembali melalui perjalanan hidup mereka. Ya, ini kata kalau kita lihat padang gurun ini di sini ya. Yang kedua, di padang gurun tidak ada jalan pintas. Kalau kita melihat di padang gurun nggak ada jalan pintas. Kalau kita saat ini di kota besar banyak jalan pintas, tetapi di padang gurun tidak ada jalan pintas. Tidak ada gang di sana, tetapi luas sekali. Nggak bisa jalan pintas. Karena itu mereka harus berjalan. Berjalan dituntun oleh Tuhan. Dituntun oleh apa? Tiang awan dan juga tiang api. Mereka dituntun dengan tiang awan di depan. Tuhan Allah ada di depan. Karena itu siang malam mereka disertai oleh Tuhan. Melalui apa? Tiang awan dan juga tiang api. Kalau dikatakan siang itu dituntun oleh apa? Tiang awan. Kalau malam dituntun oleh tiang api. Jadi dalam perjalanan mereka, Allah selalu di depan untuk menuntun mereka. Karena nggak ada jalan pintas, mereka harus melalui jalan itu. Ya. Di padang gurun tidak ada jalan pintas. Ada dua di sana. Ada dua tuntutan pada saat kita tidak ada jalan pintas. Kita perlu ada ketaatan. Pada saat kita melihat di padang gurun yang jauh sekali, tidak kosong, tidak ada apa-apa, di sana perlu ada apa? Ketaatan. Karena kalau kita naik, nggak usah jauh-jauh, kalau kita menyeberang dari Bakahuni ke Merak itu, kalau kita melihat di sana laut semua, kita berpikir kapan ini laut ini bisa berakhir gitu kan. Demikian juga padang gurun. Pada saat kita menatap padang gurun, nggak ada apa-apanya, kosong semua. Ya, waktu kami ke Bromo itu ya, ada di sana padang gurun. Kita lihat sana terus nggak ada jalan pintas. Jadi mobil itu seenaknya jalan. Kelihatan. Itu juga yang dialami bangsa Israel. Perlu apa? Ketaatan. Ketaatan itu bisa kita gambarkan bagaimana ketaatan itu kita lihat di sini. Ya, ketaatan. Gimana? Ketaatan yang digambarkan oleh Nuh. Pada saat itu, pada peristiwa Nuh terjadi, kalau kita baca dari dalam Kejadian pasal 6 dan pasal 7. Bagaimana Tuhan mempersiapkan Nuh untuk apa? Membuat bahtera di sana. Bahtera di mana? Boleh dikatakan bukan di pinggir laut, tetapi boleh dikatakan bahtera itu dibangun bertahun-tahun. Di tengah-tengah lingkungan boleh dikatakan yang menghina dia, tetapi Nuh tetap taat untuk apa? Membuat bahtera itu. Walaupun diketahui orang, terus dia membangun bahtera itu yang sedemikian besarnya. Mungkin juga adanya mengejek Nuh, itu orang gila, kenapa dia bangun bahtera padahal jauh dari laut. Ini, tapi dia tidak peduli. Dia tetap taat untuk mengerjakan apa yang dilakukan, dikatakan oleh Yesus, oleh Allah. Dia membangun Nuh. Suatu saat ada air bah terjadi yang tidak disangka-sangka orang terjadi. Bahkan disitulah Nuh diselamatkan. Nah, ini ketaatan yang digambarkan. Banyak tokoh-tokoh yang menunjukkan ketaatannya. Nah, itulah yang diizinkan oleh Tuhan. Kenapa mereka harus berjalan di padang gurun? Supaya Tuhan Allah melihat ketaatan bangsa Israel. Apa mereka taat kepadanya?
pada saat mereka di padang gurun. Nah, ini yang terjadi. Ketaatan dilihat dari sini. Baru yang apa? Ketaatan itu digambarkan dengan kesetiaan. Bagaimana kepada kesetiaan mereka pada Tuhan Allah. Ini di dalam padang gurun itu sudah dilihat kesetiaannya. Karena kalau kita melihat dalam perjalanan hidup di padang gurun itu, di situ dikatakan tidak ada jalan pintas, tidak ada arah. Mereka harus setia mengikuti jalan, mengikuti tiang awan itu. Mereka harus setia jalan mengikuti tiang api. Mereka harus mata mereka harus tertuju ke sana. Kalau enggak, mereka tersesat. Jadi kompas mereka adalah tiang awan dan tiang api. Di situ mereka ada perlindungan. Ya, kalau kita lihat yang lain, di sini dikatakan, ya, di padang gurun tidak ada tempat bersembunyi. Ya. Di padang gurun itu yang ketiga tidak ada tempat bersembunyi. Mereka mau sembunyi di mana? Mereka harus setia berjalan, tidak ada tempat bersembunyi. Pada saat ada musuh mereka nggak bisa bersembunyi. Nah, mereka hanya mengharapkan tiang awan dan tiang api. Perlindungan mereka adalah tiang awan dan tiang api. Kemana mereka pergi? Nggak ada tempat bersembunyi. Mau sembunyi di mana? Ini adalah suatu proses. Proses bagaimana orang itu diproses karena tidak ada tempat bersembunyi. Sehingga mereka harus dikatakan menampakkan diri mereka. Karena itu dalam Kolose pasal 2 ayat apa? Ayatnya yang ke-6 sampai 7. Kamu sudah menerima Yesus Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini satu proses. Setelah sebenarnya orang dibebaskan oleh Tuhan, menerima Yesus Kristus dalam hidup mereka, mereka harus apa? Berakar di dalam Dia. Ini satu proses. Berakar di dalam Dia dengan apa? Dengan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya ada akarnya? Pada saat kita menanam satu pohon, itu perlu perawatan. Pada saat kita melihat petani, setelah mereka menanam, itu mungkin dibersihkan, dikasih pupuk supaya bertumbuh. Istilahnya seperti juga bangsa Israel. Ketika mereka dibebaskan dari perbudakan, dikeluarkan dari tanah Mesir, mereka diproses. Diproses oleh Tuhan melalui apa? Melalui kehidupan. Kira juga perlu kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan di padang gurun, kita akan diproses. Banyak hal akan terjadi supaya terus berakar di dalam Dia, di dalam kehidupan kita. Pasti banyak tantangan, pasti ada masalah yang terjadi, pasti ada sakit hati yang terjadi, pasti ada iri hati yang terjadi, ada kecemburuan, ada segala macam. Itu adalah suatu proses. Supaya apa? Supaya kita semakin berakar di dalam Tuhan. Tuhan mengizinkan bangsa Israel melewati padang gurun supaya mereka diproses. Bapak Ibu baca nanti di dalam Keluaran dan juga Ulangan bagaimana proses itu terjadi. Diproses demikian rupa melalui apa? Melalui kehidupan. Baru setelah diproses dikatakan, baru ayat selanjutnya dibangun di atas Dia. Dibangun artinya boleh di bangunan ini baru tampak. Setelah akarnya ada dasarnya kuat, baru dibangun di atas Dia. Artinya dibangun bahwa bangunan itu akan kelihatan.
kelihatan. Kalau bawahnya itu nggak kelihatan, pondasinya nggak kelihatan, tapi yang kelihatan itu bangunannya yang megah. Itu yang dilihat. Karena itu kalau kita bandingkan dalam 2 Korintus pasal 3, coba kita baca 2 Korintus pasal 3. Satu orang bisa baca ayat 1 sampai 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3 yang sudah ketemu coba dibaca. 2 Korintus pasal 3 ya, yang sudah ketemu 2 Korintus pasal 3. Satu orang bisa baca kalau udah ketemu. Udah ada yang ketemu, coba satu orang bisa baca. Ini adalah kesaksian Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, dia mengatakan di sini, kalau nggak ada, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu, atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami dan yang dikenal, yang dapat dibaca oleh orang lain. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah ini sebenarnya, jadi orang yang sudah percaya itu menjadi surat Kristus yang dapat dilihat orang lain. Inilah yang diinginkan bangsa Israel, Allah kepada bangsa Israel. Diinginkan prosesnya harus terjadi. Ini saya lanjutkan ya. Setelah itu menyucikan bangsa Israel. Setelah diproses, dia ingin menyucikan bangsa Israel. Bagaimana melalui perjalanan di padang pasir itu mereka mau disucikan. Dari apa? Dari sikap-sikap hidup mereka. Dan dari penyembahan berhala yang boleh dikatakan yang diikuti di Mesir. Karena di Mesir itu banyak penyembahan berhala. Karena ketika Musa membuat mujizat, dukun-dukun di sana, ahli-ahli sihir di sana bisa melakukannya. Dibuat air jadi darah, di sana juga bisa dilakukan air jadi darah. Jadi kata mereka juga bisa menciptakan. Jadi boleh dikatakan Tuhan Allah ingin menyucikan mereka dari apa? Dari sinkretisme, dari percampuran supaya mereka tidak lagi umpamanya percaya kepada apa? Kepada dukun-dukun ahli-ahli sihir, sehingga mereka mau dicucikan melalui perjalanannya di padang gurun. Ya. Di padang gurun mereka mau dicucikan lewat peristiwa itu. Jadi pada saat kita juga mengalami seperti itu, seperti bangsa Israel, sebenarnya Tuhan menyucikan kita. Karena itu di Petrus pasal 1, katakan 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan. 1 Petrus ini berbicara, kalau kita melihat 1 Petrus ya, bagaimana Petrus mengatakan supaya bagaimana kita menjaga hidup kudus di sana ya. Ini saya baca 1 Petrus ayatnya yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sana Tuhan yang membebaskan mereka dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir. Ada Allah yang kudus. Karena itu orang yang sudah percaya kepada Dia, hendaknya dia kudus. Karena ayat dikatakan 17,
Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ini perlu. Karena itulah Tuhan Allah ingin menguduskan. Karena Allah yang mereka sembah Allah yang kudus. Jadi kekudusan itu sangat penting. Nah, kita lanjut ini. Jadi ini satu. Maksud Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun. Apa maksud Tuhan? Ternyata Tuhan menjawab di dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ini jawabannya kenapa mereka harus dibawa ke padang gurun. Kalau Anda baca dalam ayat 2, Ia telah menguji dan membuatmu rendah hati. Ternyata supaya Tuhan menguji mereka, supaya bangsa Israel itu menjadi rendah hati, supaya mereka rendah hati dan mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah kamu taat perintahnya atau tidak? Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Di tengah-tengah hidup di dalam padang gurun itu, supaya kita melihat bagaimana sikap bangsa Israel. Dia mengujinya supaya mereka dibuat menjadi rendah hati, karena mereka telah melihat kuasa Tuhan terjadi. Mereka melihat 10 tulah terjadi, sehingga mereka sangat bangga. Tetapi Tuhan Allah mengizinkan mereka melalui padang gurun supaya mereka melihat, membuat mereka rendah hati. Rendah hati dan mengetahui apa yang ada dalam hati. Jadi inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Dia diuji supaya orang-orang Israel itu menjadi orang yang rendah hati. Jadi peristiwa ini bisa juga kita alami dalam hidup kita. Setelah kita menerima Yesus, sebenarnya di dalam perjalanan hidup kita adalah padang gurun. Kita nggak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun kita. Tetapi pada saat perjalanan itu, Tuhan ingin kita itu menjadi rendah hati. Menjadi rendah hati. Yes. Bukan menjadi rendah diri. Bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, mereka rendah diri. Kenapa? Mereka menganggap mereka adalah budak. Diperbudak hampir berapa tahun? Lama sekali 4 tahun. Mereka diperbudak. Sehingga mental itu sehingga buat mereka menjadi rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah diri dengan rendah hati itu beda. Rendah diri berarti minder. Tetapi merendah hati, dia sungguh menunjukkan kerendahan hatinya. Dia mau berbagi, dia mau melakukan kerendahan hati. Yang kedua, ya itu maksud Tuhan, supaya orang itu rendah hati. Ayat 3, kalau Anda baca ayat 3. Hal itu diperbuatnya agar kamu menyadari bahwa manusia hidup bukan dari roti. Ya kan? Supaya bangsa Israel menyadari bahwa hidup itu bukan hanya dari roti. Di padang gurun mereka 40 tahun nggak bekerja, tetapi dikasih Tuhan makan. Mungkin juga mereka nggak beli baju, nggak beli sepatu karena mereka dalam perjalanan. Tetapi mereka Tuhan pelihara. Ini yang dikatakan. 40 tahun, bayangkan. Dari mana? Nggak pabrik sepatu. Mereka mungkin nggak sempat membuatnya. Pakaian mereka dari mana? Tetapi Tuhan pelihara selama 40 tahun. Supaya mereka menyadari bahwa hidup manusia bukan dari roti. Itu yang dialami oleh Yesus.
Kalau kita bandingkan dalam Matius pasal 4, setelah Yesus dibaptis, setelah Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah itu menuntun dia ke padang gurun. Di sana dia berpuasa 40 hari 40 malam. Ketika itu dikatakan laparlah Yesus. Maka si pengguna itu datang, si iblis itu datang, menawarkan, kalau engkau anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti, katanya. Tuhan kutip firman Tuhan. Ada tertulis, manusia itu bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman. Ini luar biasa. Apa yang dialami bangsa Israel dialami oleh Yesus dalam perjanjian baru. Bagaimana Tuhan buktikan di sana dalam perjalanan itu, bahwa hidup ini bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman. Itu yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 8. Ini kalau kita lihat, ya. Melainkan dari segala dikatakan, melainkan dari segala sesuatu yang dikatakan Tuhan. Percaya kita enggak akan perkataan Tuhan. Inilah didikan Tuhan di padang gurun. Yang kelima, ayat 5 dikatakan, Allahmu sedang mengajarmu seperti orang ayah mengajar. Ternyata Allah itu mengajari bangsa Israel seperti apa? Seperti anaknya. Ternyata pada saat kita berjalan di padang gurun, Allah mengajari kita seperti anaknya. Bagaimana Tuhan Allah itu mengajari. Ini sangat luar biasa. Mengajari. Kita diajari oleh Tuhan. Melalui apa? Pengalaman hidup kita. Jadi kalau ada apapun yang kita alami saat ini, sebenarnya itu pelajaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Sehingga kita nggak usahlah kita langsung emosi, nggak usahlah kita langsung bersungut-sungut, nggak usahlah kita memikirkan yang negatif, tapi memikirkan yang positif. Sehingga apa? Kita ingat kita berjalan di padang gurun. Kita diajari supaya kita semakin hari semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebenarnya harus seperti itu. Ini perjalanan pelajarannya. Ya, kalau kita lihat di sana. Jadi kesimpulan, padang gurun bukan tempat penyiksaan. Padang gurun itu bukan tempat penyiksaan. Di sanalah tempat, boleh dikatakan, bangsa Israel berwisata. Mereka tuh kelaparan, Tuhan kirim makanan. Mereka kekurangan haus, mereka kirim air. Mereka ingin makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Wah, ternyata bangsa Israel, tetapi mereka nggak bisa menikmati. Karena apa? Karena nggak ada kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati, pada saat dia berjalan di padang gurun, dia akan menikmati pertolongan Tuhan, nggak siksaan. Jadi kalau Anda menderita saat ini, apapun masalahnya, ingatlah Anda sedang di padang gurun. Anda harus menikmati. Ya, karena padang gurun itu dikatakan Tuhan menyertai mereka juga di padang gurun. Luar biasa. Ya, dinikmati di padang gurun, kita dinikmati, tapi suatu tempatnya di mana kita diproses. Ya, kita diproses secara luar biasa. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa ketika kita berada di padang gurun. Kita harus menunjukkan sukacita. Ya. Siapa di sini? Kita seperti itu kan. Pagi-pagi kita datang, kita bangun.
ikut bekerja. Ini kan seperti padang gurun yang harus rutin kita lakukan. Jadi kita harus bersuka cita pada saat kita berjalan. Setiap peristiwa, setiap masalah yang kita hadapi, itu adalah memproses kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan bangsa Israel. Karena ketika Tuhan Allah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menuntun mereka dengan tiang api dan tiang awan. Mereka berjalan di depan sehingga supaya mereka, Tuhan, diproses, supaya mereka disucikan, bahkan supaya mereka mempunyai kerendahan hati di dalam perjalanan hidup mereka. Kami juga rindu, Tuhan, supaya kehidupan kami juga, Tuhan, tolong kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menuntun kami, bahwa Yesus Kristus ada dalam hati kami, sehingga kami yakin dan percaya setiap apa yang kami alami itu adalah bagian proses dalam hidup kami. Sehingga itu berikan kepada kami sukacita, Tuhan, supaya kami dapat melaluinya dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Saud yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dimanapun berada beserta keluarga. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Dengan kasih nanti Ibu Mei yang buka kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Terima kasih Bapa, biar apapun yang kami gumulkan saat ini, padang gurun apapun yang mungkin sedang kami hadapi, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan memberikan kami kekuatan untuk kami menanggungnya dan keluar sebaik pemenang. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau pakai dia semakin luar biasa. Kau memberkati keluarganya, pekerjaan tangannya, semuanya Tuhan. Terus memberkati dan menjadikan dia berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, dan yang mungkin belum dapat memberi di hari ini. Biar kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku. Setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kepada yang menyampaikan warta saya persilakan.
hari ini, Minggu tanggal 14 November 2021. Nah, yang pertama, persembahan kita totalnya 820.000. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Lalu ulang tahun untuk Ibu Ros dan juga untuk saya sendiri. Ya, kita doakan kiranya Tuhan berkati. Jadwal pelayanan ibadah untuk 21 November 2021, WL Ibu Mesiani, singer Saudari Natali dan Saudara Indri, keyboard Samuel Sihombing, drum Jojo, dan selanjutnya boleh dibaca. Dan kita terus berdoa untuk Pendeta Yopi Ratu dan juga yang memiliki waktu untuk mendengarkan khotbah di Radio Sepi setiap hari Minggu pukul 9. Nah, sekarang pokok doa kita yang pertama bangsa dan negara Indonesia, yang kedua Kota Bandung, Gereja IMC, yang keempat pasien, tenaga kesehatan dan keluarga yang berduka, pelayanan misi, pelayanan Pendeta Nelson di Kuningan, jemaat yang berulang tahun, pergumulan dan kesehatan jemaat, jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, pelayanan para hamba Tuhan, kesehatan Mikael dan Ibu Lili, kesehatan Bapak Pudan Huta Barat, kiranya kita terus dukung dalam doa, dan juga pelayanan Bapak Chandra di Papua dan juga Saudari Roni di Maluku. Ada lagi Pak? Ya, ada lagi tambahan untuk pokok doa kita hari ini? Baik, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Dan pagi ini juga kami rindu berdoa untuk setiap saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar Engkau Tuhan Yesus yang menolong dari pemerintahan pusat sampai pemerintah terendah. Tuhan, Engkau tolong mereka supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa kami, negara kami, yaitu negara Indonesia. Engkau juga Tuhan yang menolong setiap tenaga kesehatan, bahkan setiap pasien yang sedang mengalami COVID, dan Engkau Tuhan Yesus yang menolong mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, menyembuhkan mereka secara sempurna Bapa. Kami juga terus berdoa untuk setiap keluarga yang ditinggal karena sakit COVID ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberikan penghiburan, memberikan sukacita bagi keluarga mereka, sehingga mereka terus boleh berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga Bapa berdoa untuk pendeta kami, gembala kami Pak Yopi, dan juga Ibu Gembala Ibu Yani. Biar Engkau berkati mereka pada masa tua mereka. Biar Engkau berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan segala kesehatan mereka. Biar Engkau yang menjamah. Kami juga berdoa untuk pelayanan Pak Nelson di Kuningan. Biar Engkau juga Tuhan Yesus yang menolong. Biarlah setiap pelayanannya atau setiap orang-orang yang dia layani di sana, boleh mereka bertumbuh secara iman kerohanian mereka kepada Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan supaya setiap orang yang sudah mendengarkan Injil-Mu, mereka boleh mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Berkati Pak Nelson di dalam menjalankan pelayanannya, berikan kekuatan, berikan kesehatan Bapa. Kami juga terus berdoa untuk saudara kami Chandra yang ada di Papua,
dan juga Roni yang ada di Maluku. Mereka juga Tuhan sedang menjalankan tugas pelayanan mereka di sana. Biar Engkau yang memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, biar penyertaan-Mu, pertolongan-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Demikian juga untuk setiap keluarga mereka yang mereka tinggalkan, istri dan anak-anak yang mereka tinggalkan, Engkau juga yang memberkati, biar pemeliharaanmu Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan mereka juga. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk saudara kami, Bapak Pudan Huta Barat. Kami bersyukur Tuhan jika hari kemarin kami mendengar bahwa fungsi ginjalnya sudah semakin baik. Kami percaya itu tidak terlepas dari pertolongan tangan Tuhan. Dan kami terus menyerahkan saudara kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam kesembuhan saudara kami ini, kami hanya bersandar penuh dan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Bahkan untuk proses pengobatan selanjutnya, untuk penyakitnya selanjutnya, Engkau juga Tuhan Yesus yang menolong, sehingga perjalanan pengobatan ini boleh berjalan dengan lancar. Berkati setiap dokter, setiap perawat, bahkan setiap orang yang berhubungan di dalam menolong kesehatannya. Biar Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, sehingga dokter yang menjamah boleh dengan teliti Tuhan di dalam memeriksa segala penyakitnya, sehingga untuk pengobatan selanjutnya boleh diobati secara tepat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara kami Pudan Huta Barat hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lili dan juga untuk Mikael. Engkau juga yang menolong mereka dalam proses kesehatan mereka Tuhan. Biar Engkau berkati. Apapun yang mereka alami saat ini, kami percaya Engkau akan terus menolong dan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi dengan berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih sekolah, baik itu tingkat TK sampai SMA Tuhan, bahkan sampai perguruan tinggi. Biar Engkau berikan hikmat-Mu, berikan kepintaran, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka pada masa muda mereka boleh mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang bertanggung jawab, yang mau mereka belajar dengan sungguh-sungguh, supaya mereka kelak boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sudah bekerja. Kami bersyukur Tuhan, biar Engkau juga yang terus memberkati mereka. Berikan kemampuan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, mereka boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Dan jadikan mereka menjadi terang-Mu di tempat dimanapun mereka bekerja. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami percaya Engkau akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah pokok doa kami hari ini, dan kami percaya Engkau sudah mendengar setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan juga setiap firman yang didengarkan boleh tersimpan dalam hati dan juga dilakukan di dalam kehidupan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami mau percaya dan kami mau imani dalam kehidupan kami bahwasannya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami dan nyata atas kehidupan kami, dan rancangan-Mu penuh damai terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau serahkan Tuhan untuk perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan dahului, sehingga semuanya boleh menjadi baik adanya. Dan Tuhan memberkati juga buat setiap pekerjaan, buat setiap pendidikan, buat setiap pelayanan kami sepanjang minggu. Dan Tuhan memberkati untuk setiap orang-orang yang akan kami temui dan tempat di mana kami dipercayakan, biarlah kami boleh menjadi berkat untuk tempat di mana kami tempati dan orang-orang di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini, kami bersyukur ibadah untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu. Untuk yang di Zoom, Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu.